Itu hanya berada di kulit atau di dalam mukosa. Jadi ketika seseorang terkena infeksi HPV, itu tidak bergejala. Orang terkena infeksi virus HPV, kadar kekebalan tubuh yang terbentuk dari infeksi virus sebelumnya itu sangat rendah. Jadi tidak bisa menyebabkan, oh saya sudah punya kekebalan akibat saya pernah terinfeksi HPV. Tidak. Jadi harus dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi dapat mengurangi kekambuhan dari infeksi HPV-nya. Dan juga dapat mengurangi virulensi dari HPV-nya. Jadi tetap setelah kita melakukan tindakan untuk kolposkopi, lip, atau krioterapi, tetap caranya adalah melakukan vaksinasi. Lakukan pap smear dulu, HPV DNA dulu, lihat udah ada infeksinya atau tidak. Meskipun hasilnya positif ataupun negatif, tetap masih boleh divaksin. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati bagi kita kaum wanita, vaksin HPV itu begitu penting karena ini bisa melindungi kita dari virus HPV tadi gitu ya. Tapi masih banyak yang belum teredukasi, banyak yang belum tahu juga sepenting apa untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini akan menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar kanker serviks yang akan kita diskusikan bersama dokter kita hari ini yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Patrick Bayu SPOG Cover, spesialis obstetri dan ginekologi, endokrin, reproduksi, dan fertility dari RSIA Bina Medica Bintaro. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita hari ini. Halo Dr. Patrick, apa kabar? Halo Mbak Dika, pagi. Sehat Mbak? Sehat juga? Sehat. Selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini pas banget nih. Temanya wanita banget ya. Iya benar. Tapi sebelum kita bahas tentang si vaksin HPV, karena ini penting banget ya untuk bisa mengedukasi para perempuan dan para pemirsa pastinya ya, nggak cuma perempuan, karena suaminya juga harus tahu pentingnya vaksin ini. Nah, kita bahas dulu kanker serviks. Ini kanker yang juga jadi momok untuk para wanita. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau kanker serviks tidak dapat dicegah, apa iya dok? Pasti perempuan semua akan mengalami kanker serviks. Ya, itu mitos ya Mbak. Jadi kanker serviks itu sangat bisa dicegah. Nanti kita akan bahas di seksi berikutnya bagaimana cara pencegahan kanker serviks. Salah satunya adalah vaksin HPV. Oke. Jadi salah satu pencegahannya dengan si vaksin HPV betul. Tadi gitu ya. Dan istilahnya tidak menjadi harga mati bahwa perempuan pasti akan mengalami kanker serviks. Bukan, nggak harga mati kalau itu. Mitos, betul. Ya. Jadi pasti punya harapan ya. Oke, ini mitos. Jadi jangan takut dan juga jangan menyerah ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau penanganan kanker serviks bisa menyebabkan kemandulan. Nah, ini banyak yang takut. Duh, kalau saya ditangani, saya diobati, nanti saya nggak bisa punya keturunan. Benar atau enggak? Ya, jadi untuk kanker serviks itu sebenarnya tadi fakta. Kalau kanker serviks ya, tapi kalau dia masih lesi prakanker itu sebagai mitos. Jadi penanganan untuk lesi prakanker sama kanker serviks itu agak berbeda. Untuk lesi prakanker kita masih bisa mengambil si serviksnya saja. Tapi kalau sudah jadi kanker serviks, nah tahapannya mau nggak mau harus ngangkat si rahimnya. Semua ya? Semuanya. Dan tergantung stadiumnya bisa dilanjutkan dengan kemoterapi radiasi. Jadi ini tergantung istilahnya kecepatannya. Betul, kecepatan dideteksi, kecepatan diobati. Kalau memang makin cepat terdeteksi, makin cepat ditangani, ya kemandulan itu bisa istilahnya bisa dicegah gitu ya. Betul, karena makin dini makin bagus. Betul, tapi kalau sudah sampai ke tahap kanker, mau tidak mau semua alat reproduksinya akan diangkat. Betul, dan ya, tidak mungkin punya keturunan lagi gitu ya dok ya. Oke, ya memang yang terbaik adalah dicegah ya. Iya, harus dicegah. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Oke, penggunaan WC umum nih dok, mitos atau fakta sih kalau dapat menjadikan penularan kanker serviks? Saya bacanya sampai bergidik, karena kan kita nggak bisa menghindari ya, namanya juga mobilitas kita lumayan tinggi, apalagi kita yang perempuan bekerja tiap hari pasti menggunakan WC atau toilet umum. Nah kalau memang ini jadi media penularan kan menyeramkan, ini mitos atau fakta dok?
Ya, itu kalau secara penelitian dikatakan faktanya sangat kecil terjadi penularan dari WC umum ke arah vagina wanita, ya. Karena si HPV itu tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Nah, tapi kalau misalnya si wanita tersebut pada saat dia melakukan toilet, duduk di situ tidak membersihkan toiletnya pada terlebih dahulu, kemudian dia tidak mandi, kemudian dia melakukan penetrasi hubungan intim atau melakukan tindakan menggunakan jari tangan, si kuman yang menempel di tubuh dia di daerah kelamin tersebut itu bisa terbawa masuk. Nah, pada saat dia terbawa masuk itu bisa terinfeksi HPV. Jadi harus jaga kebersihan. Dari kebersihan toilet sebelum dipakai sama mandi sebelum melakukan tindakan penetrasi seksual. Itu yang paling penting. Betul, ya? itu yang paling penting. Karena nggak mungkin hidup kalau masih di luar. Betul, kalau di luar dia akan mati masuk. sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya dia tidak membersihkan toiletnya, kemudian tidak membersihkan jaga hygiene-nya dia sendiri, nah itu bisa terbawa masuk ke dalam. Nah, ini kan sebenarnya sudah banyak ya di toilet umum disediakan cairan pembersih, betul. Gitu ya. Dan itu memang sebenarnya ada gunanya, bukan didiamkan saja. Kadang mungkin udah buru-buru deh gitu ya, udah nggak tahan lagi, udah pipis aja gitu. Padahal sebenarnya ya ada baiknya kita membersihkan. Dan ini juga mungkin harus jadi satu kebiasaan, kedisiplinan untuk kita. Pasca menggunakan toilet, sebaiknya kalau kita tahu itu ada kondisi yang tidak bersih, ya kita bersihkan. Jangan ditinggalin kotor juga gitu ya. Itu yang sebaiknya. Jadi kalau kita bisa sama-sama jaga kan lebih enak ya dok ya. Betul sekali. Baik, ke mitos fakta berikutnya. Kanker serviks penyebab kematian tertinggi wanita. Benar atau enggak? Ya, itu fakta ya. Berdasarkan statistik di dunia, kanker serviks itu merupakan kanker terbanyak kedua setelah kanker payudara pada perempuan. Dan itu menyebabkan kematian juga yang tertinggi setelah kanker di payudara. Deg-degan ya dok? Deg-degan. Ya kan? Tapi bisa dicegah. Nah ini dia jawabannya. Yang penting pencegahan, benar. Sama kayak kanker payudara. Menyebabkan kematian tapi bisa dicegah. Nanti pencegahan seperti apa? Nanti di segmen berikutnya ya. Baik, berlanjut ke mitos fakta yang terakhir dok. Terkena virus HPV sudah pasti terkena kanker serviks. Benar atau enggak? Mitos atau fakta? Itu bisa mitos, bisa fakta. Nah, jadi kanker serviks itu penyebabnya memang virus HPV. Tapi untuk terkena virus HPV terus menjadi kanker serviks itu tidak serta-merta langsung. Dia butuh waktu yang sangat panjang. Satu tergantung dari tipe virusnya, yang tipe yang ganas atau yang tidak ganas. Kalau yang ganas, dia bisa terkena kanker serviks setelah bertahun-tahun. Kalau yang jinak menyebabkan kutil kelamin dan macam-macamnya. Dan virus tersebut bisa hilang dari tubuh si wanita ketika dia mengalami infeksi. Dan bahkan lesi prakanker pun juga dapat menghilang seiring dengan perjalanan waktu, semua tergantung dari sistem imun dari wanita tersebut. Nah, berarti tergantung dari sistem imun. Gimana nih biar sistem imunnya baik agar kita paling tidak bisa ya mencegah, kan kita nggak sebaik mungkin, tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya dok ya kapan kita sialnya apesnya. Nah, berarti kan harus ada yang tindakan preventif yang lebih baik lagi. Nanti kita bahas. Baik. Usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang pentingnya vaksin HPV. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin masih ragu, saya perlu nggak sih vaksin HPV? Apa gunanya untuk saya? Nah, langsung saja berkonsultasi dengan dokter kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Patrick Bayu SPOG Cover Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Endokrin, Reproduksi dan Fertility dari RSIA Bina Medica Bintaro. Oke, dok, mungkin masih banyak yang bingung gitu ya, HPV itu apa sih? Orang mungkin lebih familiar dengan HIV gitu kan. Nah, HPV itu sendiri sebenarnya apa sih? Virus yang semacam apa?
Ya, jadi HIV ataupun HPV itu sama-sama virus. Nah, untuk yang HPV, virusnya namanya virus DNA. Dan itu tadi sudah dikatakan di segmen sebelumnya bahwa virus itu hanya bisa hidup di dalam kulit ataupun di mukosa, di dalam tubuh orang hidup. Tidak bisa di benda mati. Nah, ketika dia tidak bisa di permukaan kulit. Tidak bisa dia di permukaan kulit bisa menempel. Menempel. Ya, makanya tadi pada saat tidak menjaga kebersihan, ketika kita melakukan penetrasi, si virus HPV yang ada di permukaan kulit itu bisa masuk ke dalam mukosa, dan kalau misalnya ada lesi atau luka di daerah kulit atau di lapisan mukosanya, virusnya akan masuk ke dalam dan dia akan bereplikasi dan dia akan tumbuh subur. Oke. Gitu. Nah, HPV ini hanya akan menginfeksi di daerah serviks saja atau sebenarnya bisa di permukaan kulit manapun? Nah, HPV bisa menginfeksi di permukaan kulit mana saja yang ada lukanya. Oh, yang terbuka. Yang terbuka. Jadi HPV bisa ditemukan pada kanker serviks yang paling sering. Kemudian kanker di mulut. Kemudian kanker di anus. Kanker di organ wanita lainnya yaitu vagina ataupun vulva di bibir kemaluan. Kemudian bisa pada laki-laki kanker penis. Nah, yang jinaknya bisa mengenai lapisan kulit. Nah, itu bisa terjadi kutil kelamin atau kutil di daerah kulit sini bisa. Dan pada bayi pun bisa terkena laringomatosis papilosis, itu akibat dari virus HPV yang ada di area kewanitaan pada wanita hamil. Jadi ketika ibunya mengalami HPV, ada kutil kelamin, terus dia melakukan persalinan lewat vagina normal, pada saat bayinya menarik napas, si virus tersebut masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan ada benjolan di pernapasannya. Jadi pada ibu yang ada virus HPV-nya, ada kutil kelamin, kami tidak menganjurkan untuk melakukan persalinan per vaginam kalau masih belum diterapi. Dok, kalau dari virus HPV sendiri ini virusnya hanya satu jenis atau ada banyak jenis sebenarnya? Yang didapatkan di dunia itu ada lebih dari 200 tipe. Dan itu ada dua jenis yang utama, yaitu yang high risk menyebabkan risiko kanker sama yang low risk. Yang low risk itu menyebabkan kutil kelamin. Nah, yang high risk itu banyak. Yang paling banyak di Indonesia itu adalah yang tipe 52, tipe 16, 18, kemudian 31, 33, 45, 56, 58. Nah, yang low risk yang menyebabkan kutil kelamin, yang jinak, itu yang tipe 6 dan 11. Dan sisanya masih banyak. Ini kan banyak banget ya dok ya. Tipenya banyak sekali. Dan yang mungkin yang familiar, yang paling famous itu tipe-tipe yang tadi dokter sebutkan. Ada di mana sih mereka ini? Kan kita nggak mungkin kan, maksudnya kayak orang-orang ini kan penularannya selalu berpikir ya karena hubungan seksual. Tapi apakah hanya karena itu atau sebenarnya virus ini tuh ada di mana-mana gitu? Enggak, virus itu hanya berada di kulit atau di dalam mukosa. Jadi ketika seseorang terkena infeksi HPV, itu tidak bergejala. Sama sekali? Tidak bergejala sampai dia menimbulkan ada perubahan di kulitnya, timbul kutil kelamin misalnya atau kutil, terus kemudian bisa menyebabkan lesi prakanker, terus tapi kita swab, oh ya ternyata udah ada virus HPV-nya. Tapi secara umum tidak akan menyebabkan gejala. Dan itu bisa menular dari kontak. Ya, kontaknya itu bisa dari seksual, bisa dari oral, seksual, genital, anal ke anal, anal ke penis, segala macam. Itu tapi sama yang dari tadi, ibu hamil melahirkan lewat bawah, bayinya terkena virus HPV. Tapi kan dokter bilang tadi kan dia akan hidup kalau di kulit, di permukaan bisa. Kulit orang kan menyentuh apapun ya dok ya. Bisa aja kita megang bangku ini, dan segala macam. Ketika dia sudah berpindah ke benda, ini berarti dia sudah mati. Betul, harusnya dia akan mati. Tapi kalau misalnya dia belum lama, mungkin dia akan pindah juga ke kulit orang lain. Ketika ada orang menyentuh kembali? Menyentuh kembali kalau misalnya dia belum lama ya, itu bisa aja terkena lagi. Jadi makanya harus menjaga kebersihan. Nah, biasanya kulit aja pun tidak akan menyebabkan infeksi HPV-nya masuk karena kulit itu kita barier, ada pertahanan dari lapisan kulit. Dia bisa menginfeksi kalau kulitnya luka. Sama mukosa juga gitu. Kalau terjadi luka, lecet atau abrasi, mikroabrasi, nah itu bisa masuk si HPV-nya dan itu baru berkembang. Jadi ketika kita terpapar pertama kali virus HPV, iya benar-benar nggak ada rasanya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa nyeri,
panas atau Tidak ada. sensasi apapun kita nggak tahu. Tidak ada. Berarti sebenarnya kalau rasanya nggak ada, kan dia nggak menyerang gitu kan ya dok ya sifatnya gitu. Tapi apakah dalam kondisi yang diam itu dia diam saja atau nggak? Sebenarnya dalam diam tuh dia udah bekerja, apalagi kalau ada yang luka. Nah, dia itu bersifat dapat mengelak dari sistem pertahanan tubuh. Nah, ketika dia mengelak dari sistem pertahanan tubuh atau sistem imun kekebalan tubuhnya dia lagi rendah, virus itu baru berkembang biak. Sama kayak kita terinfeksi misalnya COVID. Nggak semua orang akan terinfeksi COVID. Bisa aja dia escaping. Jadi dia cuma nempel virus COVID-nya tapi tidak menyebabkan gejala apapun. Nah, itu bisa terjadi. Atau dia memang tidak terkena sama sekali, itu bisa. Tapi kalau sudah menempel, kalau dia tidak bisa dihilangkan oleh tubuh, si virus itu tidak menyebabkan gejala apapun, tidak akan menyebabkan kanker serviks, tidak akan menyebabkan kutil kelamin. Meskipun imunnya sedang turun? Kalau imunnya turun nggak bisa, pasti akan bisa bereaksi langsung bereaksi. Wow, ini yang serem ya. Dalam arti kata kita nggak pernah tahu. Dan ketika kita misalnya imunnya bagus ya dok, tapi dia masuk, apakah si virus cuma tidur aja dan ketika imun kita buruk dia akan langsung bereaksi? Agak susah menjelaskan bagaimana virus itu berinteraksi dengan sistem imun, kapan dia terserah dia aja gitu dia, karena dia kan makhluk hidup juga ya. Jadi dia bisa, dan kita juga nggak tahu kapan kekebalan tubuh kita turun. Jadi sewaktu kekebalan tubuh kita turun, virus itu langsung bereaksi dan dia akan menyebar. Nah, itu dia tuh yang serem. Nah, kalau tadi kan salah satu penyebarannya ya memang dari kontak fisik. Kontak fisik langsung maupun yang tadinya misalnya benda-benda yang tadi digunakan. Salah satu tadi toilet umum yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, ini kan yang sebenarnya banyak cairan yang sudah disediakan ya, Dok, di toilet-toilet umum. Tapi kan ada juga yang tidak tersedia. Sebenarnya apakah dengan membersihkan dengan tisu cukup atau kita memang membutuhkan disinfektan tertentu gitu ya? Sepertinya nggak perlu pakai disinfektan tertentu, juga atau dengan bisa air pakai air aja, semprot, kemudian kita lap, itu udah bisa menghilangkan banyak kuman tersebut. Kan kumannya nggak menetap di situ kan, jadi kalau dia bisa dihilangkan, kita semprot, dia akan tersebar. Jadi sebenarnya larut dengan air? Bukan larut dengan air, ya maksudnya bisa tersebar hilang gitu. Karena kan dia mati kalau di permukaan luar tubuh kan. Jadi sebenarnya ya memang benar juga ya, kalau kata orang dulu dari mana-mana tuh ya mandi kalau pulang ke rumah ya. Jangan sampai nggak mandi, seperti yang dokter bilang tadi, apalagi kalau kita mau melakukan hubungan suami istri ya sebaiknya mandi. Betul, mandi dulu. Karena kalau enggak ya tadi kita nggak tahu apakah membawa kuman, membawa bakteri atau bahkan membawa si virus HPV. Nah, berarti kan memang banyak hal yang harus dilakukan ya, proteksinya kan bukan sehari 2 hari, seumur hidup nih dok. Iya. Nah, kan kadang-kadang kita bisa lengah, bisa aja kita kena sialnya gitu. Salah satu proteksi yang memang dianjurkan adalah si vaksin. Vaksinasi, betul. Nah, vaksin ini sebenarnya apa isi vaksinnya? Orang banyak yang takut, bukannya vaksin itu isinya si virusnya gitu kan. Gimana sih dok? Vaksin itu merupakan isinya virus-like particle, jadi dia partikel dibuat menyerupai si virus tersebut dengan rekombinasi DNA segala macam, genetik. Nah, dia tidak menyebabkan virulensi seperti si virus. Dia hanya menyebabkan timbulnya antibodi atau kekebalan dari tubuh ketika disuntikan. Jadi dia tidak akan mencetuskan kanker ataupun kutil ketika dilakukan suntik. Justru dia menimbulkan kekebalan tubuh. Perlu diingat bahwa ketika seseorang terkena infeksi virus HPV, kadar kekebalan tubuh yang terbentuk dari infeksi virus sebelumnya itu sangat rendah. Jadi tidak bisa menyebabkan, saya sudah punya kekebalan akibat saya pernah terinfeksi HPV. Tidak. Jadi harus dilakukan vaksinasi. Bahkan vaksinasi sebelum terjadi infeksi, itu yang terbaik. Nah, ini biasanya kalau divaksin usia berapa dok yang memang idealnya? Idealnya yang dianjurkan sekarang oleh program pemerintah dan di seluruh dunia adalah start from 9 tahun, maaf. 9 tahun? Yes. Dan hanya dengan gender tertentu atau sebenarnya? Oh, enggak. Laki-laki dan perempuan. Dua-duanya ya? Meskipun program pemerintah saat ini adalah karena kanker serviks terbanyak. Nomor 2, anjurannya adalah untuk usia 9 tahun yang perempuan. Ya, yang laki-laki belum.
Nah ini edukasinya penting sekali nih. Kadang-kadang kita berpikir, oh karena kanker serviks ya hanya milik orang dengan gender tertentu, berarti hanya perempuan yang harus divaksin. Tidak. Ternyata laki-laki juga ya. Perlu. Berarti kalau kita membawa anak kita yang laki-laki, yang istilahnya kita punya kesadaran sendiri untuk, oh mau dong divaksin HPV, itu memang akan dilayani ya, dok? Dilayani, boleh banget malah. Malah lebih bagus ya tindakannya. Betul. Ya. Berarti dari usia 9 tahun. Starting dari usia 9 tahun. Kalau untuk perempuan anjurannya 9 sampai 55. Sedangkan laki-laki anjurannya di dunia adalah 9 sampai usia 26 tahun aja. Kenapa? Nah, belum tahu kalau itu jawabannya kenapa. Belum tahu jawabannya kenapa ya. Apakah tidak berfungsi setelah 26 tahun? Kita nanti lihat lagi jurnalnya setelah itu. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang vaksin HPV, apa manfaatnya, tapi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas manfaat dan pentingnya vaksin HPV. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya bersama dokter kami, bisa langsung berdiskusi dan menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Patrick Bayu S, POGK Ver, spesialis obstetri dan ginekologi, endokrin, reproduksi, dan fertility dari RSIA Bina Medika Bintaro. Oke, kalau kita bicara tentang virus HPV kan tadi banyak jenisnya. Nah, kalau vaksinnya apakah hanya perlu satu jenis atau juga kita perlu beberapa kali vaksin dengan jenis berbeda nih dok? Ya, perlu diketahui di Indonesia itu ada 3 vaksin. Di dunia pun juga 3 vaksin yang beredar. Ada yang bivalen, cuman mengandung virus 16 dan 18 aja. Ada yang 4 mengandung virus 16, 18, dan 611 yang jinak. Dan yang terbaru adalah 9 virus yang terkandung di dalamnya. 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, dan 611. Mau yang mana? Kalau dari saya pribadi dan berdasarkan penelitian, sebaiknya menggunakan vaksin yang terbaru. Yang tipe 9. Karena dia mencakup banyak yang virus-virus yang secara statistik itu beredar di populasi masyarakat Indonesia. Dan itu yang menyebabkan yang kita dapatkan dari hasil penelitian Pap smear, kemudian kita evaluasi, nah itu yang ada virus-virusnya yang terdapat di perempuan di Indonesia. Ada kategori yang boleh dan tidak divaksin nggak dok? Yang tidak boleh divaksin yang ada mereka yang hamil, itu tidak boleh sama sekali. Ketika mereka hamil, sarannya adalah menunda vaksinasi dan lanjutkan nanti setelah kehamilannya selesai. Pada saat menyusui itu boleh. Atau mereka yang punya alergi tertentu pada komponen vaksinnya, nah itu nggak boleh. Nah, tapi biasanya jarang banget. Alergi nih gimana nih? Agak jarang sih sebenarnya untuk alergi di vaksin, tapi kita harus cari tahu apakah dia memang ada alergi tersebut, komponen tersebut atau tidak. Kadang nih ya dok, kita tuh nggak tahu kita alergi apa. Iya. Kadang-kadang kalau kita masuk rumah sakit, apalagi kalau kita udah posisi di IGD, ada alergi obat bu? Nggak tahu saya. Ya kalau nggak ada alergi obat ya kita suntikan. Oke. Dan kita bisa mengevaluasi seketika disuntikan apakah ada terjadi gatal-gatal terutama yang menyeluruh ke seluruh badan. Kalau gatal atau kemerahan di luka suntikan itu sih normal, wajar. Tapi ketika misalnya gini, kita nggak tahu nih dok, terus ternyata ketika disuntikan alergi. Nah itu harus segera tuh datang ke IGD atau ke tempat praktek dokter terdekat untuk diberikan penanganan untuk alerginya. Nah, apakah vaksinnya masih berguna? Vaksinnya masih berguna ketika dia disuntikan sudah masuk, iya. Oh, walaupun ada reaksinya? Iya, meskipun ada reaksi alerginya. Oke, ya nggak apa-apa juga lah kalau gitu ya. Ya berkorban sedikit. Oke, sebelum kita lanjut ya dok ya, ada pemirsa yang menelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Aku Hana ya, Jakarta ya. Mau bertanya langsung dengan Dokter Patrick bisa? Ya, silakan. Boleh. Oke, dok, ya. Selamat pagi. Dok mau tanya ya, saya sudah vaksin di 2008 dokter. Yang tadi bivalen dokter yang 16 sama 18. Kalau dulu bicaranya sudah tidak perlu lagi seumur hidup ya dok. Sekarang kan keluar yang Gardasil 9. Apakah perlu divaksin ulang atau bagaimana? Usia saya sudah 57 dokter. Ya. Jadi masih perlu enggak ya? Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian yang kedua dokter, sampai kapan seseorang tadi kan sudah dibilangin terakhir 55 untuk vaksin HPV.
Tapi saya mau tanya, kalau biasanya kita melakukan pemeriksaan selain kita vaksin, kemudian kita lakukan DNA ya, yang pemeriksaan tes DNA plus sama pap smear. Nah, sampai usia berapa wanita sudah tidak perlu lagi pap smear? Jelas, dokter? Jelas, Bu Hana. Terima kasih. Selamat pagi, dokter. Sehat selalu. Pagi Bu Hana, sehat selalu. Ya. Baik, ini Bu Hana sudah melakukan vaksin di 2008. Tapi dengan vaksin yang lama ya? Ya, betul. Bukan yang versi terbaru. Betul. Apakah perlu vaksin lagi karena mengingat usia sudah 57? 57 tahun, betul. Bagaimana ini? Ya, kalau berdasarkan konsensus, karena kan usianya sudah 57, sudah lewat dari 55 tahun. Meskipun tahun 2008 ke tahun 2024 sudah lewat dari 10 tahun ya. Dan anjurannya adalah tidak usah vaksinasi lagi. Cukup melakukan screening pap smear dan HPV DNA. Oke. Sampai kapan? Kalau misalnya melakukan screening HPV DNA dan pap smear hasilnya normal, tidak ada infeksi virus HPV DNA-nya, bisa diulang 5 tahun. 58 berarti sekitar usia 63 tahun lagi, satu kali lagi melakukan pemeriksaan HPV DNA dan pap smear. Kalau hasilnya normal, selesai. Karena batas akhir dari anjuran screening adalah 65 tahun. Oh, oke. Jadi sudah bisa dipastikan ya tidak perlu vaksin lagi. Lalu paling tadi ya, tes DNA dan pap smear diulang lagi nanti 5 tahun lagi. Ya, kalau dan setelah itu stop. Ya, betul. Kalau hasilnya negatif yang sekarang. Oke, tetap jaga kesehatan Bu Hana, semoga sehat selalu. Baik, kalau kita bicara tentang vaksin, tadi kan dokter bilang memang ada anjuran-anjuran waktunya juga gitu ya. Nah kalau misalkan nih dok, kita nggak tahu kita sudah terinfeksi atau belum. Ketika kita sudah terpapar virus HPV dan kita divaksin, apakah vaksin tersebut akan membantu kita menghilangkan virus tersebut atau paling tidak menanggulanginya? Ya, menarik pertanyaan Mbak Dika. Jadi untuk mereka yang sudah terkena virus HPV pada saat kita melakukan swab, oh ya ada virus HPV nih. Yang dicari tahu adalah dia tipenya ganas atau jinak. Oh. Kalau tipenya ganas, lanjutannya adalah melakukan kolposkopi dan kita lihat ada lesinya, ada lukanya atau tidak, dan bisa dilanjutkan dengan krioterapi, dibekuin di daerah mulut rahimnya, atau dilakukan pengambilan konisasi ataupun lip dengan alat khusus. Dan vaksinasi dapat mengurangi kekambuhan dari infeksi HPV-nya dan juga dapat mengurangi virulensi dari HPV-nya. Jadi tetap setelah kita melakukan tindakan untuk kolposkopi, lip atau krioterapi, tetap sarannya adalah melakukan vaksinasi. Membantu dia tidak akan, ya justru malah membantu karena satu, dia vaksin itu mencegah supaya tidak terjadi infeksi. Kedua, ketika terjadi infeksi diharapkan si vaksin itu sebagai sapam, jadi dia tidak akan menyerang si sel-sel yang sekitarnya yang masih sehat. Yang ketiga, ketika divaksin diharapkan si virusnya itu ketika dia pecah, menyebar itu tidak terlalu banyak loading virusnya. Jadi mekanisme vaksin seperti itu, 3 tersebut. Oke, jadi paling tidak itu bisa membantu kita Membantu lah melawan banget, jadi ya. tetap harus divaksinasi. Berarti hebat banget dong si vaksin ini. Kalau kita sudah divaksin, apakah sudah jadi istilahnya kuncian bahwa kita nggak akan terpapar? Nah itu kan jadinya kadang-kadang jadi susah nih dijawab ya, saya udah vaksin, gampang lah gitu. Nggak bisa, itu tetap harus pap smear, tetap harus screening rutin, IVA test, pap smear, dan melakukan screening dengan HPV DNA. Karena meskipun dalam penelitian dikatakan efektivitasnya 98-100%, tapi kita tahu dia punya perbedaan satu dari kekebalan tubuh masing-masing, respons imunnya berbeda-beda, dan jangka waktunya dari penelitian hanya sampai 10-12 tahun saat ini. Bagaimana kalau yang sudah lewat lama seperti Ibu tadi? Terus tetap itu harus dilakukan screening. Karena virulensi pun juga bisa berbeda dari yang terkena dari vaksin. Karena vaksin itu mengcover kan cuma tadi yang bivalen atau yang quadrivalen atau yang nanovalen. Kalau yang ternyata dia tidak tercover, mungkin saja dia terkena dari virus yang lainnya.
Oke. Jadi tetap harus dilakukan screening rutin meskipun sudah dilakukan vaksinasi. Nah ini kan kita lagi gencar juga ya pemerintah untuk memberikan vaksin HPV pada anak-anak di Betul. sekolah. Ya. Nah kita kan sebagai orang tua juga nggak punya akses untuk menanyakan juga nih jenis vaksinnya apa gitu. Kayak nggak enak juga namanya vaksin gratis ya dok ya. Nah ketika kita nggak yakin apakah ini jenis vaksin terbaru kah atau vaksinnya namanya gratis, kadang-kadang kita langsung berpikir bagus nggak ya gitu. Salah nggak kalau kita nantinya mengulang vaksin atau memberikan vaksin tambahan dengan HPV yang baru gitu? Baik, jadi untuk program pemerintah itu yang diberikan adalah vaksin yang kuadrivalen, yang 4 tipe. Yang dulu kita masuk ke Indonesia sebelum yang nanovalen ini, yang 9. Oh oke. Gitu. Jadi itu vaksin efektivitasnya sama yang seperti yang 9 juga, meskipun coveragenya cuma 6, 11, 16, 18. Apakah perlu mengulang dengan yang 9? Secara penelitian tidak dianjurkan, tidak disarankan. Tapi kalau mau mengulang pun silakan. Nggak ada masalah, tidak ada ruginya juga. Karena dia dapat meningkatkan booster imun dari yang 11, 16, 18 ditambah coverage yang 31, 33, 45, 52, 58 tadi. Nah, efektivitasnya sama? Ya sama, karena sama-sama yang masuk dari pada saat sebelum masuk yang 9. Jadi yang pemerintah punya meskipun gratisan itu tidak abal-abal. Oke. Jadi tetap harus dijalankan. Ya? Iyalah, daripada nanti terkena kanker serviks malah lebih parah. Iya, betul. Aduh pengen sih semua dapat gratis. Tapi kalau misalkan yang udah dewasa, terus kayaknya saya belum pernah tuh dapat vaksin itu ya. Zaman saya sekolah belum ada programnya. Betul. Kemana saya harus datang dengan harga yang affordable itu ya. Nanti kita akan bahas. Usai jeda ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang pentingnya vaksin HPV. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Patrick Bayu, SPOG, KVR, spesialis obstetri dan ginekologi, endokrin, reproduksi, dan fertility dari RSIA Bina Medika Bintaro. Oke. Dok, kalau tadi kita terpotong pada ini biaya ya. Boleh kalau vaksin tuh kadang-kadang kita mikirnya waktu zaman sekolah ya kalau gratis enak. Tapi kalau kita lihat sekarang kan mahal juga ya. Kadang-kadang orang mungkin berpikir ya kalau punya rezeki lebih, oke lah dia bisa ke Vaskes dengan biaya yang oke. Tapi kalau misalkan saat ini sebenarnya kemana sih mereka harus vaksin ke Vaskes? Apakah di puskesmas juga tersedia atau mungkin ada nggak sih jalan untuk mereka yang mungkin kesulitan nih untuk bisa mendapatkan vaksin HPV untuk bisa menjaga kesehatannya? Ya, jadi untuk vaksin HPV tadi bisa didapat dari program pemerintah, tapi untuk anak usia sekolah. Tapi yang di luar usia sekolah ya terpaksa harus mencari sendiri. Bisa datang ke rumah sakit atau klinik vaksinasi yang ada. Tinggal tanyakan saja apakah di rumah sakit tersebut ada vaksinasi yang mau diinginkan. Apa yang tipe 9, tipe 4, tipe 2, segala macam itu silakan. Bisa sesuai dengan kantong juga ya? Sesuai dengan kantong, betul. Nah ini harus kemana? Berarti ke dokter spesialis SPOG bisa ya dok ya? Apakah harus ke dokter spesialis kandungan ataukah ke dokter umum saja? Itu tidak wajib ke dokter spesialis kandungan. Bisa ke dokter umum nggak apa-apa. Yang menyuntikkan sama saja, kami menyuntikkan sama aja. Tapi perlu diingat kalau sudah dewasa, sudah pernah hubungan intim, alangkah baiknya melakukan pap smear dulu dengan mengecek HPV DNA-nya. Apakah sudah terinfeksi atau belum. Biar sadar, oh saya sudah terkena infeksi HPV nih. Saya suntik, jangan tadi kita suntikan HPV ternyata dia sudah kanker serviks. Nah itu malah nanti mengatakan, oh saya tidak vaksinnya nggak efektif itu. Jadi sebaiknya kalau bisa lakukan pap smear dulu, HPV DNA dulu, lihat udah ada infeksinya atau tidak. Meskipun hasilnya positif ataupun negatif, tetap masih boleh divaksin. Tapi minimal si pasien tahu, saya sudah punya virus nih. Jadi saya harus melakukan ini dan ini dan ini dan ini dan harus rutin melakukan follow up ketat.
Dan jangan sampai nanti ada salah kaprah ya. Betul. Jangan sampai kita berpikir pasca vaksin malah kanker. Ya. Padahal memang sudah ada sih Sudah ada sebelumnya, kankernya, betul. gitu. Jadi kalau memang Anda mau teredukasi lebih baik dan memang mau jelas tahu bagaimana kondisinya sebelum divaksin, ya mungkin bisa ke dokter spesialis kandungan atau mungkin ke dokter Patrick ya. Boleh. Bisa ketemu Bisa saya di Bina langsung Medika. gitu ya. Oke, baik. Nah dok, kalau kita bicara tentang si kanker serviks ini kan memang udah jadi momok gitu ya. Ya kalau bisa dicegah oke, tapi kalau nggak bisa dicegah mau nggak mau si perempuan harus menghadapi. Dan kadang-kadang kalau sudah berhadapan dengan diagnosa ini udah kayak aduh dunia runtuh rasanya gitu. Apalagi kan nggak ada gejalanya dok di awal. Ya. Apakah setidak bergejala itu atau sebenarnya kita tuh sebagai perempuan bisa tahu ya dok, ada hal-hal yang sudah di-spill oleh si serviks sebenarnya? Jadi kalau misalnya baru terkena virus HPV atau lesi prakanker itu memang tidak bergejala apapun. Makanya saran terbaiknya adalah untuk pencegahan pertama vaksin yang primer. Kemudian menjaga hygiene, menjaga kebersihan dan melakukan gaya hidup sehat, tidak merokok karena merokok juga dapat menurunkan kekebalan imun dan juga tidak bergonta-ganti pasangan. Yang kedua adalah melakukan screening rutin untuk pencegahan sekundernya. Ketika kita mendapatkan lesi yang aneh, lesi prakanker, itu bisa diterapi dahulu. Yang ketiga, ketika kita melakukan screening dan ternyata mendapatkan ada kanker serviks, diterapi segera mungkin. Jangan melakukan jajan dokter. Kedua, melakukan terapi herbal. Sudah tahu, saya sudah kanker nih, saya melakukan terapi herbal, akibatnya kankernya stadiumnya makin lanjut. Karena itu berkejaran dengan waktu. Kalau sudah stadium lanjut, itu nggak bisa kita lakukan operasi. Yang bisa dilakukan operasi itu stadiumnya masih stadium awal. 1-2A mungkin kalau nggak salah. Ya, tapi kalau sudah stadium lanjut di atas 2 itu rata-rata sudah dilakukan radiasi dan sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi. Jadi sebaiknya adalah ya tadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah ini kalau memang tadi dokter bilang kita bisa aja nih riwayat genetiknya juga ada gitu. Apakah pasti diturunkan atau enggak? Kanker serviks tidak diturunkan sama sekali. Itu hanya menular secara kontak. Benar-benar secara kontak? Benar-benar secara kontak, tidak ada ketularan dari keturunan. Oh, oke. Ya, berbeda dengan kanker rahim, kanker payudara, nah itu bisa, atau kanker indung telur itu bisa berisiko secara genetik, bisa diturunkan. Karena ada gen-gen tertentu. Jangan merasa bahwa tapi kita nggak ada keturunan, bebas ya dok ya? Kanker serviks bebas, tidak ada. Tidak ada, jadi bisa aja kita nggak ada keturunan, kita kena tuh bisa banget gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan lagi nih, banyak yang mau nanya dari pemirsa DM Instagram, saya bacakan ya dok, dari Atlisa. Dok, tante saya didiagnosa kanker serviks stadium 4. Memang pemeriksaannya cukup telat sehingga sudah parah baru diketahui. Apakah kalau seseorang dinyatakan kanker serviks stadium 4 masih ada harapan untuk sembuh? Terima kasih. Oke, ini kita cukup prihatin juga dengan kondisi ini ya dok ya. Bagaimana dok? Karena stadiumnya sudah lanjut ya. Jadi semakin dini stadium dari kanker, angka survival rate-nya atau ketahanan hidupnya itu lebih tinggi. Jelas yang stadium 1 itu lebih tinggi dibandingkan stadium 4. Semakin lanjut, semakin tidak bisa operasi, semakin dia mengenai ke organ lain-lain, kualitas hidupnya juga akan turun. Dan angka kelangsungan hidupnya, ketahanan hidupnya itu juga lebih rendah dibandingkan yang lebih awal. Gitu. Yang bisa dilakukan ya kalau udah stadium lanjut seperti ini, ya gunakan waktu yang ada untuk melakukan tindakan paliatif, loving, kemudian caring sama pasiennya, mungkin bisa diajak jalan-jalan, ngobrol dengan keluarga, supaya waktunya itu sangat bermanfaat dalam menghadapi sisa-sisa yang stadium 4 ini gitu. Tidak banyak yang bisa dilakukan berarti dok? Tidak banyak yang bisa dilakukan kalau sudah stadium 4. Mereka bisa dilakukan dengan penyinaran, radiasi, kemoterapi, tapi ya tetap angka survival rate-nya akan lebih rendah. Mortalitasnya cukup tinggi. Dan memang paling tidak yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kualitas hidupnya. Betul, tender, loving, and care.
Nah, itu dia berarti support system dari keluarga ini penting sekali. Betul sekali. Semoga kita doakan bisa bersinergi antara anggota keluarga, bisa membuat tantenya Mbak Lisa lebih bahagia lagi gitu ya menghadapi ini. Pastinya nggak mudah, tapi kita sama-sama berdoa. Oke. Dok, kalau kita bicara tentang kanker serviks, kan namanya perempuan, kita tuh kadang-kadang nggak ada gejala, nggak tahu gitu ya. Nah, pernah nggak sih dok berhadapan dengan pasien yang kondisinya tiba-tiba hamil, tapi ternyata kanker serviks? Nah, ini gimana nih dok? Pernah kita mendapatkan pasien dengan hamil dan kanker serviks. Jadi ketika kita mendapatkan pasien hamil kanker serviks, saya akan berkolaborasi dengan dokter spesialis obgyn yang subspesialis ginekologi onkologi yang khusus menangani kanker serviks, karena tidak semua dokter kandungan bisa menangani kanker serviks tersebut. Kita bisa menangani sebelum kanker serviks, tapi kalau sudah mendapatkan kanker serviks harus dirujuk ke subspesialis ginekologi yang onkologi. Oke. Jadi kita akan berkolaborasi, bekerja sama. Di situ akan berdiskusi dengan pasien langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Apakah bagaimana dengan kondisi kehamilannya, bagaimana dengan perkembangan penyakitnya, kira-kira kalau dipertahankan apakah dia stadiumnya akan lanjut atau tidak, kalau misalnya dilahirkan bagaimana dengan etik dan legalnya seperti apa. Dan keputusan pure ada di tangan si ibu atau bagaimana? Keputusan akhir tetap akan ada di tangan keluarga setelah kita berdiskusi secara menyeluruh, komprehensif dengan dokter SPOG yang subspesialis ginekologi onkologi, juga dengan tim dari feto maternal bisa, dengan dari etik legal juga bisa. Jadi walaupun nantinya sudah dijelaskan lebih banyak manfaat ataupun mungkin kondisi-kondisi risikonya begitu ya, nanti keputusan pertama dan utamanya tetap ada di tangan orang tuanya di keluarga ya. Keputusan akhir akan ada di orang tuanya dan lahirannya harus dilakukan seksosesaria. Nah, selanjutnya pada saat seksosesaria itu apakah bisa langsung dilakukan penanganan pengambilan si kankernya pada saat tindakan itu juga atau tidak, itu keputusan dari penilaian dari tadi dokter spesialis yang onkologi ginekologinya. Oke. Karena satu, bisa aja stadiumnya lanjut. Kedua, pada saat hamil pembuluh darahnya besar-besar dan itu juga dapat menyebabkan perdarahan yang hebat. Betul. Jadi penilaian itu harus dibicarakan, didiskusikan dengan dokter yang onkologi. Dan ini sifatnya tuh spesifik ya, individual. Spesifik individual, karena setiap orang beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa pakai pengalaman orang. Betul. Untuk bisa, ya udahlah, kayaknya ada nih teman saya yang gini, saya bisa, nggak bisa kayak gitu ya. Karena badan kita begitu unik, diciptakan oleh Tuhan, jadi kita punya imun yang beda-beda, kondisi badan beda-beda. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang pentingnya vaksin HPV dan masih bersama dengan dokter kita, Dr. Patrick Bayu SPOG Kafer, spesialis obstetri dan ginekologi, endokrin, reproduksi dan fertility dari RSIA Bina Medica Bintaro. Saya mau tanya ke dokter. Iya Mbak Dika. Dari 10 perempuan, berapa orang yang punya potensi terkena kanker serviks? 8 Mbak. Besar ya Mbak. 8 di antara 10 berpotensi terkena kanker serviks. Kenapa itu bisa terjadi dok? Yaitu tadi, karena dia penularan dari virus. Virus HPV tersebut dan kekebalan imun seseorang juga beda-beda. Dan bisa karena aktivitas gaya hidup, gaya seksual yang tidak bagus. Misalnya ganti pasangan, jajan kemana-mana, atau melakukan hubungan intim di usia yang terlalu muda. Karena kalau kita lihat ini kan inkubasinya katanya nggak sebentar ya dok ya? Inkubasinya bisa berapa tahun? Bisa lama, bisa 10 tahunan. Jadi kalau kita usia muda misalnya 30 atau mungkin 20-an terkena kanker serviks, itu bisa 10 tahun sebelumnya sudah melakukan hubungan intim. Dan ketika usia makin muda, si mulut rahim itu masih muda banget tuh, belum oke lah untuk lebih rentan terkena virusnya. Nah, ketika dia rentan terkena virus, masuk ke dalam pada saat penetrasi, terjadi luka, mikroabrasi, virus tersebut masuk dan dia terdiam di situ. Dan ketika dia berdiam di situ, langsunglah dia bisa merebak. Dan usia 23 tahun, 28 tahun, udah kanker stadium lanjut.
gitu. Oke, dan ini benar-benar jadi satu kekhawatiran ya. Ini bukan permasalahan tentang gaya hidup aja, tapi kekhawatiran kita pada peradaban yang makin mundur ya. Betul. Dalam arti kata titik-titik kita Makin berubah sekarang. iya, kemanusiaan kita tuh makin segini gitu ya. Nah, kalau bicara tentang kondisi ini, ya berarti memang harus kita buka mata. Vaksin HPV jadi satu jawaban yang memang harus, bukan lagi jadi pilihan gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi di dunia itu mereka menganjurkan coverage vaksin itu kalau bisa sudah sampai 90% di sekitar 2030 atau 2035 di dunia. Tapi di Indonesia baru mulai nih kemarin. Jadi ya kita berharap dengan program pemerintah yang sekarang dengan melakukan vaksinasi di usia anak SD 5 tahun atau 10 tahun itu dapat mendapatkan coverage vaksinasi yang cukup besar dan diharapkan pula dengan demikian dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks pada perempuan di Indonesia. Nah, ini mungkin masih orang tua banyak yang enggan nih untuk anaknya divaksin gitu ya. Ini kan lagi pekan vaksin juga ya. Ada ketakutan side effect gitu, Dok. Apalagi anak-anak gitu ya, takutnya tumbuh kembangnya nanti jadi keganggu nggak kayak gitu kan. Mereka mungkin berpikir, aduh ini kan bukan vaksin yang main-main nih gitu. Ada nggak sih side effect-nya? Side effect-nya secara umum adalah efek akibat suntikan, yaitu nyeri jelas. Kedua, dia bisa kemerahan atau gatal lokal di daerah situ. Yang secara umum bisa mungkin ada sakit kepala yang paling banyak. Demam itu jarang atau sakit-sakit sendi itu jarang banget. Bisa ada tapi sedikit lah. Jadi yang perlu diingat bahwa vaksin itu aman. Dia nggak mencetuskan kanker karena dia bukan virus. Ya, dia hanya virus-like particle dan dia tidak bersifat onkogenik. Jadi itu sangat aman dan itu berguna banget sejak usia remaja karena sebelum terpapar si HPV-nya. Dan sistem imun kekebalan tubuhnya jauh lebih tinggi pada usia anak-anak dan mungkin diharapkan memori untuk imunnya lebih bertahan lebih lama dibandingkan usia sudah dewasa sudah melakukan hubungan intim, sudah ada virus HPV-nya di dalam, nah itu mungkin efektivitasnya sedikit lebih berkurang. Meskipun demikian tetap saya sudah katakan di depan, kalau misalnya sudah ada virus HPV masih bisa dilakukan vaksinasi. Jadi memang kalau kita lihat ini kalau ada gejalanya itu gejala ringan dan istilahnya ini tidak akan punya dampak yang bagaimana, cuma gejala sesaat aja. Betul. Dan itu wajar, normal. Tinggal yang mungkin diberikan obat pereda nyeri saja gitu ya, atau anti demam. Oke, Dokter terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Dika. Sudah berbagi bersama kami di Bincang Saat ini, sudah membuka wawasan kita tentang pentingnya virus jadinya. Pentingnya vaksin HPV untuk bisa menghalau dan mencegah virus HPV itu masuk ke dalam tubuh kita, khususnya untuk kita para perempuan dan remaja putri kita. Betul. Tetap jaga kesehatan, Dok, agar terus bisa mengedukasi dan membantu masyarakat. Ya, sama-sama perempuan Indonesia, semangat dan tetap menjaga kebersihan dari genitalia dan vaksinasi ya. Oke, siap. Baik pemirsa, sekian Bincang Saat hari ini. Semoga membantu Anda untuk bisa menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda dan Anda bisa menggenggam inspirasi dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.